Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-16. Waja'u abahum isya'an yabkun. Nah, dan mereka kemudian mendatangi ayahnya di waktu gelapnya malam, di malam hari, sembari menangis. Ya, sembari menangis. Pelajaran berikutnya adalah datangnya malam hari. Pertanyaannya, Nabi Yusuf ini dibuangnya siang atau malam? Dibuangnya siang. Tapi kenapa mereka tuh pulangnya kok nggak wajar, nunggu gelap? Kenapa? Inilah bukti berikutnya kalau saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang-orang yang baik. Mereka tidak biasa berdusta. Kalau pulangnya itu sebelum maghrib, masih terang benderang, nanti ketika bercerita, mimik atau raut wajah mereka akan terbaca oleh ayahnya, oh ini dusta. Ini bohong. Orang bohong itu kan mimik raut wajahnya kelihatan. Yang tidak biasa bohong gitu kan. Kalau yang udah sering bohong ya lihai, dia pandai. Tapi ini orang baik tidak biasa bohong. Jadi raut wajahnya, mimik wajahnya kelihatan. Kata-katanya nanti akan nada suaranya itu dengan wajahnya bisa dilihat. Oh ini orang dusta ini. Ini si kakak paham. Ini kalau pulang sekarang repot ini. Kita mau ngomong apa sama ayah kita ini? Gimana ini? Lalu mereka butuh rapat lagi ternyata untuk mematangkan ini. Laporan ke ayah. Karena nggak biasa berdusta. Dan mereka juga galau. Galaunya kenapa? Ini salah ini. Kita lakukan ini salah. Mereka butuh waktu untuk menenteramkan dirinya. Ya, menenteramkan hatinya, menenangkan ya dirinya setelah melakukan kejahatan tersebut. Pengen nenangkan diri dulu. Biar nanti ngadep ayah, ya sudah bisa menguasai fisiknya. Ya, bisa menguasai fisiknya. Maka ditunggu waktu malam. Waktu malam menghadap ayahnya, kebohongan di wajah nggak kelihatan. Karena Nabi Yakub alaihissalam sudah tua, penglihatan beliau tidak seperti di siang hari, ketika di malam hari, maka si anak pun lebih pede ya untuk berdusta. Ya, ini perlu digarisbawahi, yang didustai adalah Nabi. Dan anaknya tahu nih ayahnya Nabi. Yang didustai adalah manusia yang luar biasa. Dan anaknya tahu ayahnya ini cinta kepada adiknya, Nabi Yusuf. Bayangkan nih, gimana ya? Jangan kita lanjutkan dulu sebelum Anda bisa membayangkan. Kalau misalnya ayah kita punya sepeda ontel kesayangannya. Sangat dicintai, sepeda kayu tuh, dicintai. Terus kita mau pinjem. Ayah pinjem ayah. Jangan khawatir ayah, saya jaga ayah. Gak mungkin hilang gak. Saya akan awasi bener gitu. Kemudian kita bawa pergi ke pasar. Begitu kita beli makanan baru 5 menit, noleh sepeda kayunya hilang. Pertanyaan, berani pulang gak? Berani pulang gak itu? Mau ngomong apa ini? Pulang gimana ini kan? Mau ngomong apa ya sama ayah nih? Berani pulang gak? Dan itu sebetulnya yang dialami oleh kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam. Galau, ya. Beliau galau, gimana ini? Ayah pasti akan tahu kalau kita tidak pandai ngomongnya, akan ngerti. Ini akan terbongkar nih semua siasat kita ini. Galau. Karena ini kesayangannya ayah. Jadi, ayo matangkan dulu, benar-benar matangkan. Enaknya ngomongnya apa ya? Maka dibuat kesepakatan, ya sudah. Wong ayah kemarin kan bilang, nanti dimakan serigala. Ini kira-kira yang paling masuk akal ini. Ya, udah bajunya Yusuf kita ambil, ya kita kasih darah, nanti bilang dimakan serigala. Tapi jangan sekarang pulangnya. Kalau sekarang kelihatan ini darahnya bukan darah Yusuf ini darahnya apa ini? Tahu nih ayah nanti. Ya, ayah akan tahu, akan kelihatan. Maka di malam hari dalam gelap gulita, beliau ini saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang ke rumah. Kemudian ketemu dengan ayahnya, yabkun, nangis. Nangis. Makanya jangan percaya dengan setiap tetes air mata. Karena ada tangisan penipu
Ada tangisan karena memang kehilangan sesuatu, ada tangisan memang tangisan karena Allah Ta'ala. Nah kita ini nangisnya karena apa nih? Karena habis dipecat itu doa, ya Allah, ya Allah. Tapi karena habis dipecat ini bukan tangisan karena Allah kita ini, tapi tangisan karena kena musibah nih. Sakit hatinya kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, kehilangan sesuatu. Tapi tangisan karena Allah adalah tangisan yang memang takut kepada neraka, mengharapkan surga, ingat kasih sayangnya Allah. Itu tangisan yang mahal harganya. Nah, menangis itu orang yang biasa ikut teater ya, itu mudah tuh. Diam sebentar dia bisa membuat dirinya nangis. Buat dirinya nangis. Tapi saudara-saudara Nabi Yusuf AS bukan orang teater. Bukan orang yang kemudian udah terbiasa membuat tangisan palsu. Beliau-beliau ini nggak biasa seperti itu. Makanya datang malam pura-pura nangis sambil wajahnya dikasih air gitu ya. Ya dulu belum ada obat tetes mata. Ya dikasih air biar tampak kalau kusut nangis gitu. Isya'an yabkun. Perfect menurut mereka. Rencana sempurna. Malam pura-pura nangis. Maka ketemu dengan Nabi Yakub alaihissalam di ayat yang ke-17. Nah, ini di ayat 17, qalu, mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Masya Allah. Kalimatnya indah. Ya, indahnya di mana? Ya abana, dua ayah kami, inna dhahabna nastabik. Inilah pelanggaran pertama kali yang dilakukan oleh kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam terhadap ucapannya sendiri. Kan kemarin waktu ngajak ngomong, kami akan biarkan Yusuf untuk bermain-main di padang ilalang. Wayala'ab. Dibiarkan bermain, bukan disuruh jaga, jadi penjaga, bukan urusan bekerja. Ini kakak-kakaknya karena ketemu Nabi Yakub grogi, ngomongnya jadi salah kaprah. Ngomongnya jadi ngeraco nih. Akhirnya ngomongnya justru, ayah, ini, tadi kami itu main-main. Kebalikannya nih kakaknya yang main-main. Jadi kakaknya yang berlomba. Entah lomba lari, entah lomba lempar-lemparan, yang nggak dijelaskan tuh. Jadi kakak-kakaknya yang bermain-main. Sementara Yusuf alaihissalam, nastabik wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Ya, Yusuf kami tinggalkan di barang-barang kami, suruh jaga barang-barangnya. Jadi Nabi Yusuf disuruh jaga barang, kakaknya main. Kebalik ini. Nah, ini kebalik karena memang nggak biasa bohong ya. Nggak biasa bohong. Tadinya mau ngomong lagi main-main diterkam serigala. Salah ngomong ini. Ya, kami lagi main-main, Yusuf jaga. Seharusnya kami lagi jaga Yusuf, Yusufnya main-main dimakan serigala. Kebalik. Maka Nabi Yakub alaihissalam tahu saat itu ya. Nabi Yakub tahu ini bahwasannya putra-putranya lagi berbohong. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akallahu dzib. Maka Yusuf diterkam ya, dimakan oleh serigala. Lanjutannya bagaimana masih di ayat yang sama? Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ini orang dusta yang pengen dustanya itu diakui sebagai kebenaran. Dia menyatakan dulu bahwasanya dirinya nggak pendusta, cuman nggak bakal percaya. Ini yang kami omongkan benar, tapi mana mungkin dipercaya. Ini apa ya, ilmu komunikasi. Saya jujur sebetulnya, cuman Bapak nggak mungkin percaya. Bapak nggak mungkin percaya. Dengan kalimat seperti ini, maksudnya biar yang diajak bicara percaya. Ya, biar yang diajak bicara percaya. Ini ilmu komunikasi sebetulnya. Ya, saya udah jujur. Yang saya omongkan benar. Tapi ya kamu nggak mungkin percaya sama saya. Ya nggak mungkin percaya. Ini ibarat seperti tadi loh. Kalau suami ngomong sama istrinya, ya ngomong sama istrinya, atau istri ngomong sama suaminya, ya saya dapat penghasilan segini, ini saya jujur. Tapi kamu nggak akan percaya kalau saya jujur, sebenarnya kamu nggak akan percaya. Maunya jawabannya percaya mas, maunya begitu. Ya, percaya mas, maunya demikian. Ini ilmu komunikasi ya. Ketika seorang berdusta, tolong jangan dipraktekkan ya. Tolong jangan dipraktekkan untuk mengelabui atau mendustai orang. Karena tetap akan terungkap. Ya, kedustaan itu akan terungkap di hadapan orang yang ahli. Di hadapan orang yang pandai, yang melihat dengan basirah, dan melihat dengan ilmu yang miliki. Dengan data-data dan ucapannya sendiri tahu, ini dusta.